poinnya yang kita bikin modulnya belum ada, ya udah pakai itu. Jadi gini, untuk fenomena AI, aku muncul pertanyaan gini. Jadi AI ini sebenarnya sesuatu yang menjadi ancaman atau dia bisa digunakan atau dimanfaatkan menjadi lebih manfaat untuk hal yang positif gitu loh. Saya jiplak kemarin itu seperti dua mata pisau. Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi dengan kita berdua di rebutan mic. Apa kabar Kang Gus? Ya seperti ini. Rambut baru. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol ini agak serius karena sekarang banyak penipuan di rental-rental, dijual beli dengan menggunakan KTP palsu. KTP palsu ini kan sebenarnya kalau orang IT bikinnya mudah. Desain tinggal ngedit, cetak, terus dikemas yang sesuai dengan KTP. Nah biasanya ini untuk nipu-nipu yang orang tidak terlalu teliti lihat KTP ini asli atau palsu gitu. Ini kan kasus terjadi kan di tetangganya Kang Kus. Iya, iya. Jadi ceritanya ada orang rumah kosong terus dimanfaatkan bikin KTP palsu atas nama rumah itu, alamatkannya, fotonya ada orangnya, dan ada foto yang lain, terus ID-nya itu ID palsu, dan itu nipu dealer motor. Ya, dealer motor sebesar itu kena tipu orang yang seperti itu kan keteledoran yang luar biasa. Ini fenomena pemalsuan gimana ini? Ini sebenarnya gini ya. Di aturan terkait dengan keamanan itu kan harus ada standar khusus untuk bagi para dealer motor, para penjual itu kan harus ada standar keamanan yang lebih lebih detail lah ya istilahnya. Artinya lebih kuat biar tidak terjadi atau tidak mudah untuk dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Malah kalah sama benjol ya. Benjol itu kalau lihat KTP dia lebih detail. Jadi KTP ini asli atau enggak mereka sudah punya data. Kan sebenarnya bisa diteliti juga ya. Di Kementerian Dalam Negeri itu ada situsnya yang bisa cek. Cuman ya ada prosedurnya Kang Gus. Tidak langsung dicek secara online keluar gitu enggak ada bisa. Karena kan KTP ID kan bisa dimanfaatkan orang lain juga. Jadi khawatirnya itu kalau misalkan ada ID KTP terus diinput alamatnya mana, itu bisa dipakai untuk jual beli misalkan. Kan makanya ya agak susah memang ngecek ini asli atau palsu. Tapi sebenarnya bisa dicek secara fisik tuh bisa, kayak uang itu ya. Jadi KTP itu dibikin pakai sinar UV udah beda ini asli atau palsu. Cuman keteledoran aja yang orang. Ya itu kembali kepada pegawainya ya, bisa terjadi gitu. Jadi memang dia kurang teliti atau dia tidak mematuhi ya memang SOP seperti gitu. Itu Kang. Kalau misalkan kita rental ya, ini berarti kita kan rental kamera, kita rental ada tetangga kita yang rental iPhone misalnya. Itu kan hanya tinggal KTP dan KTP kita cek, oh ada fisik KTP, oke lah, kita oke ini misalnya gitu kan. Tidak perlu spesifik KTP ini asli atau enggak. Karena kita terlalu positif thinking ini. Mosok sih ada KTP yang malsukan KTP gitu loh. Ya ada. Nyatanya itu yang terjadi tadi kan. Iya, ternyata oknum segitunya ya. Mungkin bahkan tadi kan diinformasikan bahwa itu nicknya nomor induk kependudukannya itu bukan nick yang bersangkutan gitu loh. Bukan nick di daerah setempat ya. Nicknya udah beda. Iya. Berarti kalau model kayak gini kira-kira ada oknum dalamnya ya, kira-kira ya. Ya, saya enggak mau berspekulasi. Ya, ini kan analisis saja. Kenapa kok tahu tempatnya kosong dipakai gitu kan? Berarti kan ada survei lah. Ada pengamatan sedurungnya. Iya, secara internal lah, maksudnya secara lokal daerah pasti ada. Dan penipuan itu ternyata banyak. Tidak hanya yang ini yang ada kasus ya. Ternyata penipuan lainnya banyak Kang Gus. Misalkan sekarang ada penipuan wajah. Sekarang cewek-cewek yang di media sosial itu semua pakai filterisasi semua. Jadi palsu semua itu. Sampai wajah yang tirus itu juga palsu. Jadi hidup ini banyak kepalsuan ya. Banyak tipu-tipuan semuanya. Nggak, itu gini loh. Yeah. Kemarin tuh aku lihat di di salah satu medsos ya. Yeah. Itu ada nenek-nenek tua.
Itu terus tiba-tiba difilter jadi cewek ABG. Nah, bisa itu memang sekarang AI di mana-mana kan. Jadi pemalsuan sampai juga pemalsuan hubungan apa ya, harmonis antara suami dan istri. Jadi saya pernah melihat data atau survei lah. Itu katanya orang yang sering foto bermesraan dengan pasangannya itu 85% ini bohong. Atau bermasalah rumah tangganya. Ya, jadi jarang-jarang sekali dia romantis hanya di depan foto. Jadi 85% katanya itu ya bohong lah. Berarti itu kan semacam semacam kayak pencitraan. Ya pencitraan bisa, tapi ada masalah psikologis di situ. Betul. Artinya secara naluriah manusia itu akan mencoba tanpa dia sadari. Nah, dia itu mencoba untuk menunjukkan hal-hal yang baik atau yang positif dari dirinya. Ya, pengen dipuji lah ya. Pengen dapat sorotan untuk positif. Untuk menutupi kejelekannya. Nah, itu psikologisnya itu. Jadi orang yang pengen tampil romantis ya sebenarnya menutupi kalau dia nggak romantis. Tapi tidak semua kayak gitu. Nah, tadi kan katanya 85% kan. Jadi 15% yang asli, termasuk saya asli lah ya. Tapi yang 85% itu apakah termasuk bicara gini juga dalam 85% tadi ya? Enggak, saya mungkin 15%. Karena kalau dilihat dari story profil atau saya mungkin berapa persen saya sama istri, dan itu pun enggak romantis ya. Cuman makan di kan ya enggak cuma gitu, enggak artinya gini loh, enggak cuma dalam bentuk foto di medsos kan enggak kan. Termasuk kata-kata kita kalau menceritakan keluarga. Kalau itu aneh, kalau itu aneh, kalau saya enggak pernah itu. Jadi posting cerita keluarga itu kayaknya aneh. Lo kan banyak sih yang kayak gitu, ada terlalu lebih itu. Ada juga yang pasangan dikasih bunga terus difoto. Aku sering lihat ya. Difoto di hotel gitu, terus lihat ekspresi dia posting foto suaminya lagi bekerja gitu, terus dia kasih caption misalnya semangat ayah gitu kan. Nah, kan ada kayak gitu. Itu bisa, tapi itu pencitraan istri ke suami. Jadi saya yakin dia ya 15%-nya orang itu ya omong kosong, hanya kelihatan. Kalau di rumah pasti suaminya suruh ngepel, suruh Jadi kebanyakan seperti itu. Pencitraan dimanapun sekarang merajalela. Dan menurut Kang Kus sebenarnya ya, kalau yang foto ini kan ya mungkin tadi kayak katanya ya 85% bohong lah. Cuman yang chattingnya Kang Kus, chatting ini. Chatting itu kalau saya pernah ngobrol sama temen yang ya dia di ilmu komunikasi, katanya chatting di media sosial itu ya realnya di situ. Malahan dia mengekspresikan diri itu apa adanya. Jadi misalnya nih Kang Kus sama cewek lah misalnya chatting ngobrol ngobrol kemana-mana, itu aslinya dia kayak gitu. Karena di situ dia itu tidak melihat, tidak tatap muka, jadi kayaknya itu bebas sih ngobrol, kayak ada ruangan khusus dia ngomong berdua, terus mengekspresikan semuanya sampai dia misal mencaci misalkan ya. Terus ketika dia pengen butuh perhatian ya ngomong. Menurut Kang Kus gimana? Bener ya? Kira-kira bener nggak ini? Untuk hal ini saya setuju sih. Setuju. Jadi tidak saya bantah, artinya gini, saya pun sepakat dengan hal itu. Iya. Karena sejauh ini saya juga punya pengalaman terkait dari itu. Ini menarik ini. Punya pengalaman. Jadi ada beberapa teman yang memang sedang bermasalah rumah tangganya. Itu biasanya mereka lewat chat pribadi untuk apa istilahnya curhat atau apa. Itu banyak. Jadi pertama dia nggak malu kan ya, nggak malu. Terus dia ngobrolnya sambil tiduran, lepas. Apalagi mungkin dia mematikan lampu juga ya, mungkin sambil mencurahkan semua hati. Bisa jadi, gitu. Jadi bahaya dong misalkan ada pasangan istri terus istrinya atau suaminya chat sama orang lain dengan mesra-mesraan. Walaupun ya bisa jadi gini loh. Kalaupun itu tidak mesra di awalnya, nanti akhir-akhir ujung-ujungnya itu tetap bisa terjadi gitu. Bisa terjadi. Arahnya itu ke butuh perhatian tadi, terus yang dicat sebagai lawan chatnya itu ngimbangi gitu loh, atau menanggapi. Itu bisa berarti terjadi. Kan kalau ada tanggapan ya, kalau ada tanggapan terus saling merespon ya. Jadi kan ada chatting yang misalnya untuk bisnis ya, ada yang chatting yang basa-basi, misalnya lagi ngapain itu kan aneh itu kan. Pasti kalau chatting lagi ngapain itu ya pasti arahnya ke sana. Atau mungkin kok belum tidur gitu ya. Nah, itu pasti ke sana. Tapi kalau mungkin chatting yang ada perlu ya pasti beda
Misalkan, punya uang enggak, pinjemi gitu, itu kan nggak basa-basi. Contoh saya tengah malam kan gitu. Nah itu aneh ya. Kenapa kok belum tidur? Itu ngapain? Tanya aja ngapain nanya orang lain kayak gitu kan? Ya terserah mau tidur nggak tidur terserah kan harusnya gitu. Nah ini mau meresponnya gitu, jadi kayak nanya-nanya dulu. Berarti kan seperti dia kan sebenarnya kan caper gitu. Cari perhatian. Caper, dia coba nyapa-nyapa, basa-basi, seolah tidak ada bahasan yang penting atau yang khusus. Gitu. Atau cari-cari alasan buat untuk bisa berkomunikasi berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Jadi cari alasan itu nanti tujuannya juga lama-lama dia ada apa ya namanya, semacam pelarian. Jadi kesuntukannya itu dia lampiaskan dengan cara seperti itu. Jadi seolah-olah dunia ini dunia tipu-tipu ya sekarang. Ya banyak tipu-tipu ya. KTP itu aja ditipu, ya. Terus foto ditipu, foto yang orangnya nggak jerawatan banyak terus difilter jadi nggak jerawat. Orang yang gemuk dikuruskan. Secara fisik seperti itu pun bisa kan sudah jelas bisa secara fisik. Lah wong sing secara sikap saja bisa kok. Betul. Dan sekarang dari perkembangan IT ya. Sekarang AI sekarang misalkan ini kebanyakan yang jadi masalah kan kayak penipuan HP Baim Wong, suaranya sama kayak Baim Wong kan. Terus fotonya juga bisa gerak mimik bibirnya. Itu kan pakai AI kan bisa sebenarnya. Nah ini berarti kan orang penipu kan bukan orang-orang sembarangan, orang-orang pinter. Orang-orang cerdas. Artinya dia bisa memanfaatkan teknologi kan gitu. Iya, dan membodohi orang yang tidak tahu teknologi kan gitu. Sebenarnya kan terus gini kalau ini kan orang-orang yang pintar menggunakan teknologi digunakan atau disalahgunakan untuk membodohi orang-orang yang tidak tahu kan gitu. Nah terus upaya-upaya apa yang penting itu loh. Artinya kita memberikan semacam pengetahuan kepada masyarakat atau bagaimana supaya mereka tidak menjadi korban gitu loh. Ya, yang paling penting pintar dulu. Gitu ya. Sekarang kalau bodoh ya diapa-apain dibodohin. Nah, terus caranya pintar gimana itu? Belajar sama saya. Jadi yang paling penting memang IT itu seperti itu. Jadi dunia, kalau dulu kan ada dunia gaib, orang-orang bisa jin aja bisa jelma suara macam-macam ya. Ini ada dia malsu masuk rohnya Sunan Kalijaga gitu. Ini rohnya Sultan Fatah atau apalah. Nah sekarang itu roh-roh itu enggak dunia jin lagi, sekarang dunia AI sekarang. Jadi suara-suara kita ini direkam. Ini kayak misalnya suara saya karakternya direkam, terus dimasukkan di AI itu bisa kita ngomong dengan suara. Sekarang namanya voice over, yang suara-suara yang di produk iklan mau di mana-mana itu kan sekarang pakai AI juga. Dan notasinya sekarang tidak kayak robot kayak Google dulu. Google suara itu ya. Dulu kan kayak kaku kayak robot. Sekarang enggak. Sekarang ada pilihan dan bisa notasi kayak orang, jadi naik turun. Dan itu bahaya. Foto bisa dipalsukan jadi sebuah animasi bisa bergerak. Bahkan fotonya Kang Kos tak mudahkan juga bisa kan. Yang harusnya 40 tahun udah ya kayak ginilah ya. Nah, kemarin jadi bahan tertawaan itu diketawain. Jadi gini, fotoku yang dimudahkan itu menjadi sorotan. Bukan, jadi foto profil. Ada di edikat saya itu. Mantap. Itu diminta sama admin. Jangan pakai foto yang ini terlalu tua, ini pakai yang ini aja gitu loh. Diminta, akhirnya dipasang. Ya keren. jadi ketahuan sama orang-orang toh. Tapi kan lebih muda lah, 20 tahun lebih muda. Jadi foto-foto yang lama, misalnya kita nggak punya foto-foto muda kita lah, kita bisa pakai AI. Nah, itu kerennya di situ. Dan AI ini semakin lama semakin pintar karena dia ada codingnya di situ. Kayak misalkan sekarang dunia tipu-tipu lagi Kang Kos. Misalkan sekarang skripsi aja itu bisa dibuatkan AI. Itu terdeteksi atau enggak itu? Tergantung dosennya kan, makanya kan orang pinter enggak kembali harus kepinter kan. Iya makanya misalkan dosen dibohongi bisa aja kalau dosennya blow on. Kan ya itu tadi ya, siapa yang dibohongi ya orang-orang yang tidak mudeng di bidangnya. Berarti pertanyaannya gini kan, antara mahasiswa dan dosennya pinter mana gitu? Oh gitu. Pinter saya. Kalau mahasiswanya pinter bisa ngapusi dosennya kan gitu. Sekarang kayaknya mahasiswa sekarang ya pada ngapusi. Dia kan kalau tugas-tugas dia pakai misalkan ya ada AI namanya Gamma itu.
Dia tugas-tugas misalkan tugas apa kayak itu, kita tulis aja udah keluar kok, berapa detik, nggak ada 1 detik kan. Dan keluar tuh bisa PDF, bisa PowerPoint. Dan hasilnya lebih bagus daripada yang desain manusia. Lah gitu masalahnya. Desainnya lebih bagus, lebih kencang, dan dia lebih update kan. Saya kan pernah nyoba gini. Jadi ketika ada workshop saya pernah sih pakai itu juga karena dadaan besok dikasih materi ini saya belum siap, oke lah. Kalau bahannya saya siap, tapi untuk poin-poinnya yang kita bikin modulnya belum ada, ya udah pakai itu. Jadi gini, untuk fenomena AI, aku muncul pertanyaan gini. Jadi AI ini sebenarnya sesuatu yang menjadi ancaman atau dia bisa digunakan atau dimanfaatkan menjadi lebih manfaat untuk hal yang positif gitu loh. Saya jiplak kemarin itu seperti 2 mata pisau. Tapi kan gini. Iya. Berarti bagi sebagian orang atau sebagian golongan itu menganggap AI akan menjadi ancaman bagi para editor, ya, SDM akan hilang lah. Iya lah. Terus solusinya ke depan kita harus seperti apa gitu loh? Ya harus pinter seperti AI dan bisa memanfaatkan teknologi. Jadi kayak gini, misalnya Kang Kus mau bikin surat izin misalnya, surat izin kepada siapa, kantornya apa, ketik di AI muncul, udah kirim. Misalkan ya, itu kan mempermudah artinya. Artinya gini toh, kita harus kerjasama dengan AI gitu kan? Ya harusnya gitu. Bukan bertarung melawan AI kan? AI itu kan tool buatan manusia. Iya. Nah, tool buatan manusia. Ya namanya teknologi ini kan untuk mempermudah manusia bekerja sebenarnya. Jangan ketakutan dong misalkan sekretaris nggak laku. Ya kalau memang nggak laku ya sudah nggak kepake, cari kerjaan yang lain. Karena memang AI ini kan memang ya kayak gini loh Kang Gus. Kita kerja ini tujuannya goalnya. Proses is proses itu kan kalau kehidupan kita ngomong proses ya. Kalau kerja ya yang penting goalnya cepat. Betul. Misalnya editing kalau dulu pakai Adobe Premiere, pakai Sony Vegas. Sekarang ada CapCut yang dengan instan dan dengan template yang segitunya lebih mudah kan gitu. Ya kenapa harus pakai yang sulit kan gitu kan. Dan itu kan menjadi skill manusia menjadi berkurang gitu. Ya tergantung kalau saya. Kalau misalnya saya sebagai konseptor nggak ada yang berkurang. Tapi yang teknisi yang editor lah misalnya itu ya berkurang dia. Tapi editor juga mempermudahkan karena namanya tool masih dipegang manusia kan. Berarti kan lebih kepada mengejar goalnya daripada ke prosesnya gitu. Ya nggak masalah kalau kerja. Kalau kehidupan beda lagi loh ya. Kalau mengejar tentang kehidupan ya. Saya pernah komunikasi sama beberapa teman gitu yang punya idealisme yang cukup unik, bagi saya unik. Jadi gini, saya menunjukkan bahwa zaman sekarang itu kalau bikin mereka itu di golongan para programmer. Jadi tak tanya, sekarang itu mau bikin aplikasi apapun itu mudah gitu. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, ada AI itu mudah gitu loh. Kita nggak usah mikir coding yang ribet-ribet, yang rumit, itu instan bisa jadi gitu. Betul. Jawaban mereka apa? Jadi mereka jawab gini, bagi seniman program. Jadi mereka itu menganggap dirinya seniman program. Jadi proses untuk menciptakan atau membuat sesuatu terus menjadi hal yang bermanfaat itu merupakan ada semacam kepuasan batin gitu loh. Gitu. Kalau saya idealisnya beda. Kalau saya karena kita punya orientasi beda kan gitu. Kalau program itu kan hubungan sama coding, pakai logika, nggak mungkin dong seni kayaknya sesuatu yang bertolak belakang. Harusnya kalau seni ya maksudnya di desainnya, di layoutnya itu kan. Kalau coding nggak ada seni Kang Kos. Iya, jadi menganggap mereka itu kami itu seniman coding gitu loh. Artinya seniman program. Artinya bukan hanya di desain tapi termasuk bisa menjalankan coding yang bermacam-macam, membuat dengan fitur yang canggih itu mereka menganggapnya adalah seni juga gitu. Berarti orientasinya bukan bisnis oriented itu. Dia masih idealis itu suka dengan kesenangan dirinya. Iya. Kalau bisnis oriented ya kita harus ngejar waktu. Kalau misalnya dikerjakan satu minggu ujungnya kan kita duit kan itu. Kalau itu saya apa yang bisa menghasilkan duit, ngapain ribet kalau ada yang mudah kan gitu. Nah, teknologi kan mempermudah manusia. Kenapa harus misalkan nih sama-sama ya naik pesawat sama bis misalkan, biayanya sama. Kenapa harus pakai bis misalkan? Oh, pengen lihat sana sini, ya oke lah. Berarti kan memang idealisnya beda. Ini dia mencari kesenangan di transport lah. Kalau saya mencari waktu yang cepat.
Sebenarnya kan dan waktu cepat itu juga ini Kang Gus, mengurangi biayanya juga. Betul. Skripsi aja, ya tapi misalkan kita orang bodoh misalkan pakai AI ya tetap kelihatan bodoh. Harusnya ketika kita agak pinter walaupun AI kita pakai, tapi ya kita tidak melupakan otak kita. Ya tetap kita harus belajar kan. Ya tetap dia ditulang. Nah, ini sebenarnya yang tadi muncul di benak saya mau saya tanyakan itu kan gini. Jadi dengan adanya AI itu apakah tidak nantinya itu membuat SDM manusia menjadi berkurang, artinya sumber daya skill manusia itu menjadi bodoh gitu loh. Sebenarnya bukan masalah itu, plagiatnya nanti. Orang kan udah males untuk menciptakan sendiri. Jadi plagiatnya dia copy paste. Sebenarnya itu jadi masalah. Cuman kalau saya sih, kalau kita misalkan saya mau bikin ada workshop saya bikin, itu ya nggak langsung kita bikin terus selesai. Kita harus analisa dulu, ini nggak masuk akal ini, masuk kita kalah sama robot gitu. Oh ini goblok ini robot, kita hapus. Ada halaman-halamannya, oh ini bagus saya tambahin. Jadi kalau saya sendiri AI sebagai referensi, boleh tool yang mempermudah kita untuk ngetik sebatas itu. Semuanya konsep kita semua. Jadi kalau kita misalnya bikin paper gitu ya, tidak langsung jadi. Kalau saya beberapa pakai AI, beberapa judul yang sama, terus kita ambil poin-poin yang ini loh ya pakai ini. Kita masih memilih. Jadi tidak istilahnya kayak perpustakaan. Kalau saya perpustakaan aja lah. AI itu sebagai perpustakaan yang ambil beberapa buku. Betul, ya. buku, terus saya ambil yang ini gitu. Tidak asal langsung jadi. Itu juga saya lakukan loh sebenarnya. Kemarin itu saya cari beberapa jawaban di AI itu kan. Itu ketika langsung saya gunakan mentah, artinya saya pakai apa adanya, itu akhirnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan kata-katanya kadang lucu, kata-katanya tidak sesuai kadang. Harus kita modifikasi. Betul. Itu. Jadi kita harus baca dulu, tetap kita baca kata-katanya nggak masuk akal, yang kadang kita ngomong kami keluarnya kamu misalkan kan bisa aja lah. Itu harus dirubah. Benar. Jadi kalau saya hanya sebatas itu sih nggak masalah. Itu hanya mempermudahkan kita daripada kita capek-capek cari beberapa buku. Artinya kita ngirit tenaga kan di situ. Ya. Ngira tenaga dan Betul. waktu. Masuk di penipuan tadi. Ya. Sekarang ini banyak penipuan yang ya tadi kayak misalnya penipuan KTP, penipuan melalui media sosial, yang orang dapat hadiah terus suruh transfer DP atau transfer ongkos kirim. Ya. Itu juga penipuan sekarang sampai penipuan nomor telepon palsu Kang Kus. Misalkan Kang Kus ambil benjol lah, kan suruh masukkan nomor teman ya. Iya. Ya. Karena ada agak cerdas misalkan aslinya teman-teman yang inti memang nggak dimasukkan, ya dipalsukan bukan teman orang lain lah. Itu juga banyak sekarang. Jadi dia ditelepon suruh ini tolong ini temennya namanya si ini suruh bayar gitu, padahal nggak kenal. Itu juga banyak dipakai kayak model kayak gitu. Iya, ada fenomena juga sih sebenarnya. Fenomena seperti ini. Contoh terkait dengan identitas. Jadi identitas kependudukan itu kan merupakan data pribadi dan digunakan dimanapun ya gitu. Padahal sekarang segala aspek semuanya pakai itu masalahnya. Betul. Jadi kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kan ya itu jadinya seperti itu kan gitu. Tapi penyebaran data itu kan nggak dipungkiri memang banyak kan Gus. Misalkan walaupun ada aturan loh. Iya, tapi nyatanya ada kan, misalnya desa harus foto KTP untuk kegiatan apa. Iya. Terus kita mau kemana kegiatannya Pak, foto KTP-nya untuk lihat data, kadang kayak gitu kan sebenarnya itu juga bahaya juga. Iya. Karena sebenarnya kan kalau harusnya lebih canggih lagi itu nggak saya munculkan KTP, karena KTP misalnya sudah ada chipnya. Saya nggak tahu ada chipnya atau enggak itu. Misalnya ada chipnya kayak apa namanya? Kayak ATM gitu misalnya. Itu kan nggak harus dikeluarkan, tinggal gesek aja, harusnya seperti itu. Mau rental mau apapun harusnya. Akhirnya tidak tersebar di mana-mana. Ya, nggak tersebar secara fisik dan lihat. Kadang pemalsuan KTP kan juga banyak yang kalau misalnya kita nitipkan calo-calo SIM misalkan, itu kan tetap KTP dikeluarkan. Dan itu kan bisa dimanfaatkan macam-macam itu sebenarnya. Kan bahaya juga. Sejauh ini masih belum bisa diantisipasi kan itu terkait hal macam itu. Dan KTP itu misalnya difoto terus dicetak ulang terus dibuat utang benjol misalkan, itu kan ya bahaya juga kan. Nah itu kan setahu saya gini, termasuk upaya dari pemerintah ya, itu untuk mengantisipasi. Itu salah satunya di
apa itu namanya, di pelayanan publik, artinya di jalur birokrasi, itu kan ada aturan tidak boleh menyebarluaskan data-data pribadi milik warga kan gitu. Itu ada sebenarnya aturan seperti itu. Cuma nggak tahu sih dalam prosesnya. Ya oknum kan di mana-mana ada kan, namanya oknum kan. Gitu. Misalnya kita data di BPJS itu ya ada data kita. Terus di mana-mana ada data kita. Terus kita ketika bikin SIM aja butuh KTP, harusnya kan nggak usah butuh KTP harusnya. Iya. Harusnya kan. Karena data itu kan ya tinggal nyebutin ID kan harusnya sudah kedeteksi. Ya itu kan juga kadang kayak gini, misalkan orang yang punya SIM itu kan ya logikanya sudah punya KTP, ya kan? Kadang SIM-nya dibawa, KTP dibawa, kan dua-duanya kadang. Padahal logikanya kalau bikin SIM itu ya harus ada KTP-nya. Kalau sudah ada SIM ya KTP sudah nggak kepake karena otomatis KTP nggak usah dibawa kemana-mana kan? Gitu. Ya seperti kartu BPJS juga seperti itu harusnya. Harusnya di BPJS nggak usah nanya KTP lagi harusnya. Mungkin sekarang masih nanya nggak ya? Nggak kayaknya. Masih. Oh masih. Karena orang bikin BPJS itu ya pakai KTP itu. Ya seperti itu Kang Gus. Jadi ya, problematika ini banyak penipuan-penipuan yang orang kalau nggak tahu, wah dah. Apalagi yang jomblo-jomblo yang cari pacar, misalnya hanya cari di media sosial, cari yang ya memang cakep semua di sana. Filternya di mana-mana bagus-bagus. Ternyata ketipu ya? Ya ketipu, ketemu langsung ya udah. Ternyata nenek-nenek. Ya bukan nenek-nenek sih sebenarnya, yang misalkan wajahnya jadi putih, jadi ternyata dia hitam, rambut yang yang dia kurang tebal ditebalkan, semuanya seperti. Dan kalau dulu kan ya, kalau dulu ngedit sendiri kan dulu manual pakai Photoshop, ya orang-orang tertentu lah yang bisa ya. Tapi sekarang dengan aplikasi yang macam-macam tinggal klik jadi. Bahkan orang-orang yang punya skill editing itu kalah dengan dengan orang yang bikin secara instan gitu loh. Nah, pesan buat netizen apa ini kira-kira? Apa ya? Jaga data pribadi Anda. Dengan cara jangan disebar kemana-mana.